Hai semuanya. Oh wow, ini udah kayak berapa lama ya since Noms Horror. Aku terakhir ngepost horror tuh udah kayak berapa bulan yang lalu mungkin. Ini pengalaman pribadi aku sendiri, tapi bukan pengalaman di kehidupan nyata. Jadi cerita kali ini tuh tentang mimpi aku. Kalian bisa baca story aku dulu deh. Kalian kan banyak yang nanya kan aku tuh indigo apa enggak. Cuman aku tuh selama ini selalu kayak being denial gitu. Maksudnya aku nggak pernah mau menganggap diriku sendiri tuh indigo. Cuman kayak setelah aku ngomong ke beberapa orang dan ngomong ke papaku juga yang beneran indigo. Iya aku indigo, tapi tuh kalau orang lain tuh mata batinnya dibuka pas lagi melek, kalau aku tuh pas lagi tidur. Makanya kenapa aku tuh sering sakit guys, karena tiap kali aku lagi tidur aku diajak ngomong lah. Nah yang kayak hari ini mau aku ceritain lah. Jadi tuh pagi-pagi tuh aku langsung gak enak badan karena kurang tidur gitu lah istilahnya. Jadi aku mau kasih peringatan dulu, kalau kalian gak berani jangan ditonton, oke? Karena aku sendiri aja kayak lumayan susah tidur gitu gara-gara ini. So ya, mari kita mulai. Thumbnail. Kalau misalkan kayak pas tengah-tengah aku cerita perasaan aku nggak enak atau misalkan kayak ada tanda-tanda aneh gitu, aku bakal stop ceritanya gitu. Ntar aku lanjut mungkin kayak besoknya atau gimana ya. Semoga sih ceritanya selesai ya, jadi nggak nanggung. Karena aku takut kayak diperingatin gitu. Mungkin karena nggak boleh cerita, I don't know. Jadi sebelum aku tuh mimpiin kejadian yang mau aku ceritain ini, aku tuh sempat kenalan sama teman-teman baru gitu. Dan intinya kayak temen aku tuh satu ada yang indigo, dan dia tuh indigonya bener-bener kuat banget. Jadi kayak kalau misalkan kalian tuh cerita aja gitu pengalaman pribadi kalian, si temen aku ini tuh dia bisa langsung bayangin gitu loh kayak setannya kayak apa, kejadiannya yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu-gitu deh. Nah intinya temen aku yang lain tuh ada yang cerita kayak dia tuh kalau misalkan nyetir malam-malam tuh suka cium bau busuk kayak gitu dan gak hilang-hilang gitu selama beberapa hari. Nah teman indigo aku ini dia langsung kayak ngejelasin gitu, sebenarnya tuh kayak setan apa yang ngikutin teman aku ini sampai bisa ada bau busuk di mobilnya. Lanjut. Tamzi. Wow, udah lama banget aku ngomong Tamzi. Nah, terus teman aku yang si indigo itu cerita, intinya kayak di mobil teman aku tuh ditempelin gitu. Jadi kayak ada yang nebeng gitu deh hantunya. Terus tiba-tiba teman aku yang indigo itu kelihatan kayak ketakutan gitu guys. Jadi intinya kayak dia bilang kalau hantu diomongin itu bisa nyamperin, apalagi kayak hantu itu tuh sebenarnya sebelumnya udah pernah nyamperin kamu gitu loh. Terus habis itu teman indigo aku tuh langsung bilang kita harus ganti topik sekarang karena kayak hantunya ini tuh benar-benar kayak melototin kita semua di dalam ruangan itu guys. Aku tuh belum lihat wujudnya dan aku tahu nih kalau misalkan aku disamperin kayak gitu aku pasti. Terus aku tuh sebelumnya tuh udah ngomong gitu sama temen aku yang indigo ini. Jadi kayak sekarang aku nggak bisa ngerasain kehadirannya, tapi aku tuh pasti deh, pasti disamperin ntar kalau udah malam ya lewat mimpi. Terus teman indigo aku langsung ngomong, hati-hati ya, kamu harus siap soalnya emang ini serem banget. Kayak bagi aku aja ini serem banget gitu, kayak be prepared. Beneran dong malamnya aku mimpiin. Aku gak tahu ini yang sama yang dia lihat apa enggak. Oke everybody, I'm back. Jadi ini tuh ada notesnya gitu. Ini benar-benar tulisan kayak cakar ayam, karena aku setakut itu kalau misalnya kayak aku bangun tidur terus aku lupa segalanya. Jadi kayak aku pasti catat gitu sebisa aku. Ya udah lanjut aja ya. Intinya malamnya tuh aku langsung mimpiin temen aku tuh kayak ngajakin aku makan-makan gitu. Tapi teman-teman ini orang-orang itu aku nggak kenal. Apakah ini teman-teman aku di masa mendatang atau cuma orang asal lewat doang yang pernah aku lihat in real life, aku juga nggak tahu. Nah tapi sebelum acara makan-makannya sendiri, karena makanannya belum siap, jadi tuh kita kayak boleh istirahat dulu gitu loh di sekitar rumahnya. Mau duduk-duduk kayak, mau ngiter-ngiter kayak, terserah deh. Nah ya udah tuh, habis itu kan aku ngiter-ngiter ke rumahnya. Karena ini kayak ceritanya aku tuh pertama kali datang ke rumahnya dia gitu. Feeling aku udah nggak enak. Seperti biasa. BTW kalian inget ya, itu di dalam mimpi loh ya. Cerita yang bagian itu aku udah di dalam mimpi. Rumahnya tuh biasa aja, kayak rumah orang normal gitu, gak serem, gak gimana. Cerah juga, cuman abis itu aku tuh kayak mulai ada kejadian-kejadian aneh. Thumbnail. Nah kejadian-kejadian aneh itu aku tuh lewatin kayak kaca gitu kan. Ya terus di situ pas aku lihat kaca, aku ngeliat ada hitam-hitam di belakang aku. Bentuknya sih nggak kayak orang, tapi lebih kayak asap hitam aja gitu guys. Tapi hitamnya tuh benar-benar kayak pekat banget gitu. Terus pas sudah mulai duduk, aku lihat kayak di bagian dapurnya ada lagi muncul hitam-hitam itu. Terus aku lihat dari pantulan gelas ada hitam-hitam. Pokoknya tuh benar-benar ngeganggu banget. Kayak aku lihat teman aku yang lagi siapin makan buat aku. Di belakangnya juga ada bayangan hitam-hitam itu. Pokoknya itu benar-benar di mana-mana guys. Sampai akhirnya aku tuh karena iseng gitu kan guys, di sekitar rumah itu aku tuh kayak ngeliatin pajangan-pajangan gitu kan di rumahnya. Kebetulan aku ketemu barang yang mirip banget sama di mimpi aku. Ya beda-beda dikit tapi intinya mirip banget lah. Jadi kayak barang porselen kayak gini. Dan pas aku ngangkat ini di tangan aku, tiba-tiba semua temen aku ngelilingin aku dan melototin aku, paksa aku harus buka ini. Nah pas aku buka, lanjut ya ke part selanjutnya.
Ini tuh saking miripnya aku sampai kayak takut gitu guys megang ini sekarang. Mungkin abis ini mau aku langsung kasih ke orang aja karena aku takut. Begitu aku buka, tiba-tiba sekeliling aku itu jadi semuanya gelap banget. Benar-benar gelapnya tuh pekat, kayak kalian tuh melek aja nggak bakal bisa lihat apa-apa. Teman-teman aku tuh nggak ada sama sekali. Dan perasaan aku saat itu tuh kayak benar-benar kosong bang. Kayak aku benar-benar terjebak di tengah-tengah kegelapan. Sampai akhirnya aku tuh ngeliat gitu, ada sepasang mata orang, nggak merah nggak apa, sepasang mata orang biasa warna putih. Tapi tuh kayak jauh banget, tapi aku tahu itu tepat di depan aku. Dan pinternya aku tuh deketin karena aku pikir siapa tahu orang ini tuh bisa kayak mengeluarkan aku dari tempat yang gelap ini. Tapi semakin aku deketin terus, ternyata sepasang mata ini tuh nggak jauh guys. Tapi karena orang ini super besar banget, tinggi gede, makanya matanya kelihatan jauh. Dan kenapa aku bisa bilang matanya jauh? Lanjut, ternyata sepasang mata ini tuh emang jatuh keluar menjuntai-juntai karena matanya tuh emang udah copot guys. Jadi aku ketemu sama si makhluk yang hitam-hitam itu. Wujudnya tuh tinggi, gede, rambutnya berantakan. Terus tuh saking gelapnya tuh kayak kita nggak bisa lihat gitu loh sosoknya dia kayak gimana. Matanya udah nggak nempel di mukanya dia. Yang aku bilang itu jatuh menjuntai-juntai tapi masih bisa melotot ke arah aku. Dan pas aku tatap matanya, aku langsung berasa kayak ada yang cekek aku. Dan itu aku beneran nggak bisa nafas guys waktu itu. Aku bener-bener sesek nafas banget, sakit banget dada aku. Sampai akhirnya tiba-tiba kayak pas aku tuh berpikir kayak aduh kayaknya aku udah gak bakal bisa selamat nih. Tiba-tiba kotak ini jatuh dari tangan aku dan pecah. Benar-benar pecah dan saat itu juga aku langsung kebangun. Aku langsung kayak bersyukur banget gitu karena aku bangun. Dan akhirnya aku langsung kayak kontak ke teman-teman aku gitu. Aku kayak ngajak makan siang gitu buat ceritain tentang kejadian malam ini. Belum selesai nih guys, lanjut. Pas aku ketemu teman-teman aku, kita tuh janjian kayak makan siang di sebuah restoran gitu kan. Aku tuh masih trauma banget sama kayak mimpinya itu. Terus aku ceritain ke mereka. Aku benar-benar cerita seru banget dan aku ceritain ke mereka wujudnya kayak apa, kalau aku sesek nafas dan lain-lain. Terus temen aku tuh kayak nggak ada yang nganggep aku serius gitu. Mereka cuma ngomong kayak lu cuma nonton film doang kali man, bla 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 gitu. Pokoknya kayak nggak ada yang nganggep aku serius sama sekali. Padahal aku tuh masih dalam keadaan trauma dan masih takut banget. Terus mungkin karena ya namanya feeling aku tuh kuat, aku tuh merasa ada yang aneh di restoran itu. Dan by the way yang pilih restoran tuh bukan aku ya, tapi kayak teman-teman aku gitu. Aku tahu ini di restoran, aku udah tahu ini aku dalam keadaan bangun. Tapi kenapa rasanya feeling aku di dalam restoran itu kayak aku lagi ada di rumah yang kayak di mimpi aku itu guys. Rasa deg-degannya, ya pokoknya auranya berasa sama aja gitu sama di rumah itu. Padahal itu udah di restoran, aneh banget kan. Terus aku bilang ke teman-teman aku, guys kok gue merasa ada yang aneh ya sama restoran ini. Lanjut. Nah pas aku ngomong kayak gitu ke teman-teman aku, mereka semua langsung nengok ke aku dengan waktu yang sama. Inilah anggap aja mereka teman-teman aku. Mereka langsung tatap aku kayak gini. Terus salah satu dari mereka cuk deketin aku gitu. Kok serem banget ya ini squishy, ya ampun serem juga. Dan salah satu temen aku yang deketin aku itu langsung ngomong ke aku, taruh ini di tangan aku, plek gini. Ini ya man, yang lo cari-cari selama ini. Aku langsung kayak oh my god. Aku langsung kayak gitu kan. Dan kejadiannya keulang lagi guys. Jadi ternyata aku tuh belum bangun sebenarnya. Tapi kali ini tuh nggak aku buka sendiri dulu baru kejadian kayak gitu. Tapi ini begitu nyampe di tangan aku langsung dek kebuka gitu. Dan langsung aku ada lagi di ruangan yang gelap banget itu. Dan aku berhadapan lagi sama si setan cewek ini yang serem banget. Dan si setan cewek ini tuh bener-bener kali ini nggak ada kejauhan atau nggak ada di depan aku atau gimana. Tapi bener-bener mukanya sedekat ini sama aku. Thumbnail dulu, thumbnail. Terus intinya setan ini tuh kayak teriakin muka aku, lanjut. Intinya dia tuh kayak marah banget gitu loh. Aku pegang barangnya dia, which is barang ini. Terus aku berpikir kan guys, aku udah takut banget, tapi at the same time aku langsung berpikir strategi gitu. Kalau aku pecahin ini lagi, pasti nanti kejadian lagi, kayak aku pasti gak bisa bangun. Dan aku bakal keulang terus dan aku bakal selalu dipertemukan sama dia. Akhirnya di mimpi itu aku langsung kayak minta maaf ke dia. Aku bilang maaf karena aku gak bermaksud buat ambil barang dia atau gimana. Ini aku balikin, now please let me go. Itu aku udah bener-bener takut banget. Aku benar-benar takut, aku tuh nggak bisa bangun guys. Di dalam mimpi itu aja aku bisa berpikir kalau aku ada di dalam mimpi, cuman aku nggak bisa bangun. Kayak aku tahu, tapi nggak lama si setan itu ngambil porselennya, aku langsung kayak kebangun beneran. Ini udah kebangun beneran guys di kehidupan nyata. Dan itu aku bangunnya langsung kayak loncat gitu. Dan itu udah siang banget, baju aku keringetan semuanya. Terus aku tuh langsung kayak pusing banget sampai muntah-muntah. Which is ini tuh kejadiannya kemarin-kemarin ini guys yang aku sakit itu. Selesai.
Oke, kita kembali dengan cahaya ini. Now let's start. Tanpa basi-basi, basi-basi tanpa basa-basi, kita mulai aja cerita horornya. Horor part 1. Jadi guys, kejadian yang mau aku ceritain itu nggak langsung kejadian semuanya dalam satu hari. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, banyak kejadian aneh yang aku alami. Beberapa bulan terakhir ini tuh akhirnya jadi nyambung. Aku kayak jadi ngerti gitu kayak kenapa bisa kejadian ini itu. Dan aku dapet jawabannya kenapa aku tahu semua kejadian yang aku alamin beberapa bulan ini tuh nyambung. Karena as always aku dapet mimpi. Kalian tahu kan kalau aku tuh indigonya itu bentuknya dari mimpi. Nah ini kayak lumayan ngagetin aku gitu. Dan lumayan bikin aku takut juga kalau aku inget-inget. So aku bakal mulai dengan menceritakan satu persatu kejadian apa aja yang aku alamin selama ini yang belum aku ceritain ke kalian. Lanjut ke next video. Horror part 2. Nah ini kejadian yang mulai aku ngerasa ada something wrong di rumah aku belakangan. So kejadian pertama itu adalah aku tuh selalu punya ketakutan kalau semisalnya aku punya anjing. Kalian tahu kan guys kalau anjing itu peka banget sama makhluk halus. Walau nggak semua anjing ya guys, tapi intinya itu adalah salah satu ketakutan aku waktu pertama kali aku tuh punya Mochi. Kalau one day dia bakal ngasih tahu aku kalau misalkan lagi ada sesuatu yang aneh di rumah aku gitu. Kayak jujur sih aku lumayan gak peduli, cumannya bikin ngerasa gak nyaman aja gak sih di rumah sendiri. Dan ternyata kejadian itu terwujud guys. Jadi ini sekitar waktu Mochi tuh masih umur 4 bulan apa 5 bulan gitu. Dan Mochi tuh gak berhenti-berhenti gonggongin ke arah jendela belakang. Nah jendela belakang aku itu full kaca gitu guys, kaca bening, dan itu kita bisa ngeliat kegelapan di malam hari. Dan itu tuh Mochi selalu gonggong di atas jam 1 pagi guys. Kalian pikirkan betapa stresnya aku selalu bangun subuh buat nenangin Mochi. Lanjut. Horor part 3. Jadi buat kalian yang punya anjing, atau buat bagi kalian yang gak tahu, kalau misalkan kalian tuh udah punya anjing, kalian tuh pasti tahu bedanya setiap suara gonggongan anjing kamu sendiri. Jadi aku tuh tahu kalau misalkan Mochi lagi gonggongin ada orang, kalau Mochi tuh lagi gonggongin kalau itu menurut dia bahaya, atau dia gonggong manja, atau dia gonggong minta makan, tuh semua beda. Dan kalian pemiliknya itu pasti bisa bedain guys. Dan ya kalian tau lah ya apa yang bakal aku kasih tahu. Gonggongan Mochi yang setiap di atas jam 1 pagi itu gonggongannya itu bener-bener kayak gonggongan bahaya, atau ada orang yang menurut dia tuh asing. Jadi suaranya tuh kayak growling gitu loh, kayak rrrr, kayak gitu. Aku awalnya masih positive thinking aja karena emang kadang kan anjing tuh bisa lihat apa yang kita nggak lihat. Contohnya kayak semut aja mungkin bisa digonggongin, tapi ini tuh berlangsung selama seminggu guys. Dan jamnya itu tuh nggak berubah, selalu di setiap di atas jam 1 pagi. Akhirnya mamaku bilang kan kayak, udah kamu gendong aja Mochi, kamu tenangin. Kamu gendongnya arah berbalik, jangan kasih lihat dia jendelanya. Lanjut. Thumbnail. Ini horror part 4 ya guys. Guess what guys, pas aku gendong si Mochi tuh tetap puter balik mukanya dong, puter balik kepalanya buat ngeliatin jendela itu. Dan dia akan terus-terusan ngegonggongin walaupun dia ada di pelukan aku. Gila banget gak sih guys? Kalian bayangin kayak hati aku tuh deg-degan udah kayak apaan. Akhirnya kita sekeluarga itu menentukan untuk taruh Mochi di kamar aku biar dia tidur sama aku kan. Dan aduh guys, gila banget, Mochi gonggongin pintu arah belakang aku, alias itu pintu yang tadi aku tunjukin ke kalian buat naik ke lantai 4. Itu arahnya tuh sama kayak jendela yang di bawah itu guys. Karena si Mochi gak berhenti gonggong, dan aku juga udah stres banget, aku gak bisa tidur. Akhirnya aku taruh aja dia di bawah. Aku mikir nanti juga kalau dia udah capek gonggong, dia bakal tidur anyway. Dan aku balikin dia ke kandang lagi di lantai 1, dan dia masih gak stop gonggongin jendela di belakang. Terus ada kejadian yang paling gila, aku udah gak ngerti lagi. Lanjut ke video selanjutnya ya guys. Horror part 5. Kenapa aku bisa bilang kejadiannya gila banget yang akan aku ceritain ini? Aku bingung kenapa kayak setelah 5 atau 10 menit lah mentok-mentok si Mochi tuh tiba-tiba tenang. Terus dia berubah, kayak aku bisa denger gitu dari lantai 3. Kebetulan rumahku lumayan kopong gitu. Aku bisa denger di lantai 1 kalau dia tuh kayak seneng, atau kayak gonggong-gonggong lagi main gitu guys. Nah terus aku ke bawah kan, aku mau ngecek. Aku cuma mau make sure aja kalau dia udah oke. Sekalian make sure kayak kasih dia minum karena dia udah capek gonggong dan lain-lain. Dan aku pas ke bawah aku kaget setengah mati. Mochi tuh di bawah aku taruh di kandang guys. Dan itu kandangnya itu tinggi banget, dia gak mungkin bisa loncat. Dan sampai sekarang pun dia gak pernah bisa loncat. Pintu kandang dia kebuka, bener-bener kebuka lebar begini. Plus pas aku turun nemuin dia tuh lagi kayak berdiri-berdiri gitu di deket jendela itu. Guys itu aku bener-bener jantung aku mau copot. Aku langsung teriak kenceng banget, suruh mama papaku turun temenin aku. Jadi dia kayak lagi main-main gitu sama jendela aku yang di belakang itu guys. Langsung aku taruh dia di kandang lagi. Aku naik, aku udah gak mau ngurusin dia lagi. Lanjut. Untungnya kejadian kayak gitu gak keulang lagi. Dan gak lama dari kejadian itu tuh Mochi udah gak pernah gonggong-gonggong lagi.
Nah, cerita yang soal Mochi udah selesai nih. Aku mau cerita kejadian-kejadian lain yang aku alami. Dan ini tuh kayak sekitar sebulan yang lalu lah ya. Aku tuh lagi diem-diem di kamar guys. Dan emang di rumahku tuh lagi gak ada orang sama sekali. Mbak aku lagi pulang kampung, mama papaku lagi kerja. Aku di rumah sendirian lah, pokoknya cuma aku dan Mochi. Aku lagi main HP di kamar aku. Emang tenang banget, perumahan aku tuh emang sepi banget guys. Jadi kayak suara tetanggaku pun gak ada. Tiba-tiba ada kejadian aneh yang bikin aku bengong. Dan aku menyaksikan itu dari awal sampai akhir. Dan aku tuh sampai kayak nggak bisa berkata-kata, teriak juga nggak bisa, takut juga nggak bisa. Jadi di kamar aku tuh ada lemari. Lemarinya itu emang tidak berpintu, jadi cuma bisa kayak tata-tata barang-barang kecil. Dan aku tuh juga taruh beberapa tas aku gitu di lemari itu. Nah, nggak ada apa-apa, nggak ada gempa, nggak ada apa guys. Tiba-tiba salah satu tas aku di rak itu. Lanjut ke video selanjutnya. Kalau misalkan kita taruh barang nggak benar, kan emang pasti bisa jatuh kan guys. Tapi tas ini tuh udah nggak pernah aku ambil setahun ada kayaknya guys. Selama setahun nggak pernah jatuh. Masa tiba-tiba jatuh, aneh banget nggak? Masih mending kalau misalkan jatuhnya kayak brek gitu kan. Ini tuh misalkan lebar raknya itu ke dalam segini, tasnya segini. Kalian pikir aja mungkin gak sih kalau tas itu jatuh dengan sendirinya? Semoga kalian ngerti ya maksud aku. Tapi menurut aku gak masuk akal banget kalau tas ini bisa jatuh. Misalkan si Poli ini tasnya nih. Normalnya kalau barang jatuh kan langsung kayak gitu kan guys. Tapi ini keluar dulu dari raknya. Jadi begini. Ngek. Baru tiba-tiba duar kayak gitu, dan itu ngagetin aku banget. Astaga, naga. Aku tuh sampai kayak engep guys, sesak napas, nggak tahu gimana. Aku nggak berani gerak juga dari ranjang aku. Kalian pernah nggak sih ngerasain saking takutnya kalian nggak berani berubah posisi duduk? Itu sampai sekarang menurut aku aneh banget. Cuman ya aku bakal jelasin semuanya nanti di akhir video kenapa bisa kejadian ini semua. Lanjut. Next kejadian aneh yang aku alamin itu adalah rumah aku kan ada 3 lantai guys. Sebenarnya 4 sih, tapi lantai 4 itu kayak lebih kayak balkon gitu. Yang aku videoin tadi itu loh guys. Nah, kalau malam-malam aku tuh suka ngerasain kalau di lantai 4 itu ada yang jalan-jalan. Kalau aku di lantai 2, aku bisa ngerasain di lantai 1 ada yang jalan-jalan. Atau di lantai 3 jalan-jalan. Kalau aku di lantai 1, aku bisa ngerasain di lantai 2 tuh ada yang jalan-jalan. Jadi aku merasa kalau misalkan emang itu setan, aku gak pernah ngerasa aku selantai sama setan itu, ngerti gak? Aduh, ngakak banget. Dan ini tuh semuanya selalu kejadian tiap kali di rumah tuh gak ada orang. Aku tuh sering banget di rumah sendirian guys. Ya walaupun aku kayak cerita kayak gini dan mengingatkan aku betapa menyeramkannya itu, aku tetap berani sih sendirian. Ya gimana ya. Yang aku ingat sih kejadiannya itu aja di beberapa bulan terakhir ini. Dan sekarang aku mau jelasin kenapa menurut aku kejadian-kejadian ini tuh semuanya nyambung. Jadi seperti yang aku kasih tahu ke kalian di awal video, kalau aku tuh dapat mimpi. Dan lagi-lagi mimpi ini panjang banget, dan kalau gak selesai aku gak bisa bangun. Hai semuanya, maaf banget aku baru nge-spam sekarang lagi. Aku melanjutin Noms Horror dan ini adalah part 9. Jadi aku tuh dapat mimpi kalau aku itu masuk ke sisi lainnya rumah aku. Jadi seperti biasa aku tuh tiba-tiba bangun di rumahku sendiri. Tapi tuh semuanya kayak lebih gelap, lebih suram, gak ada orang, gak ada tanda-tanda kehidupan. Dan aku tahu betul kalau itu sisi lain. Cuman aku tuh positive thinking aja kalau aku tuh cuma bermimpi. Nggak beneran kalau jiwaku jalan-jalan gitu kayak film Insidious ya, moga-moga enggak ya guys, amit-amit. Dan aku tuh bener-bener nggak bisa dengar suara apapun, sangat duper-duper sunyi kecuali suara satu cewek. Dia tuh kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus kadang-kadang dia suka nyanyi. Cuman tuh aku susah banget guys nyari si cewek ini ada di mana di rumah aku itu. Jadi tuh aku cuma tahu kalau cuma ada aku sama dia di rumah itu, tapi aku nggak pernah ketemu dia ada di mana. Lanjut. Thumbnail. Aku tuh berusaha keras banget nyari dia di sekitar rumah. Buset, nggak naik-naik guys. Sampai akhirnya aku tuh nemuin dia di lantai 2 rumah aku. Adanya itu di kamar mandinya kamar orang tua aku. Dia lagi kayak nyanyi sendiri gitu, dan dia tuh ngebelakangin aku. Dan anehnya tuh aku nggak takut guys. Nah biasanya kalau misalnya aku nggak takut, berarti tuh sebenarnya si arwah yang, ya arwah atau apapun yang aku samperin ini, itu nggak ada niat jahat sama sekali. Dan aku benar-benar langsung nanya ke dia, kenapa kamu ada di sini? Ngapain kamu ada di sini? Kayak gitu. Terus dia berbalik badan dan dia tuh terlihat seperti manusia normal. Dia nggak serem sama sekali atau berdarah-darah atau pakai baju yang gimana gitu. Enggak, dia kelihatan kayak ya gadis remaja biasa gitu guys. Dan dia kaget setengah mati pas aku tuh bisa lihat dia. Dan dia bilang kayak dia tuh tahu nama aku. Dia bilang, Amanda, maaf ya kalau aku tiba-tiba ada di sini kayak gitu. Lanjut.
Terus lucunya tanpa aku berusaha nanya-nanya dia atau kayak berusaha menyelesaikan mimpi aku, dia tuh ngejelasin semuanya langsung in detail. Jadi pertama dia bilang, Amanda maaf ya kalau aku ngagetin kamu, kalau aku ada di rumah kamu dan lain-lain. Intinya dia cerita ke aku kayak sambil jalan-jalan di sekitar rumah, kalau dia tuh cuma numpang lewat aja. Dia bilang dia tuh benar-benar kesepian dan dia tuh kayak nggak punya tempat, kayak dia nggak tahu harus kemana. Dia tuh kayak lost banget gitu. Jadi kerjaannya itu jalan-jalan di sekitar komplek aku gitu. Terus intinya kenapa dia seneng banget bersinggah di rumah aku. Ini aku kaget banget. Dia bilang Mochi itu anjing pertama yang bisa lihat dia. Dan walaupun mereka tuh berbeda kehidupan, tapi dia tetap bisa main sama Mochi gitu loh guys. Nah aku ngerasa ini tuh ngejelasin kenapa yang waktu aku ceritain itu tiba-tiba si Mochi tuh main di jendela sendiri itu loh. Aku tuh antara percaya dan tidak percaya gitu guys. Nah uniknya dari mimpi ini, lanjut ya guys. Nah uniknya mimpi aku itu, si cewek ini tuh dia kayak ngasih lihat kejadian ulang lagi. Jadi waktu kejadian si Mochi tuh gonggong-gonggongin jendela belakang itu, aku jadi bisa lihat kalau di jendela itu tuh ternyata ada cewek itu lagi dadah-dadah ke Mochi. Makanya kenapa si Mochi itu gonggong. Terus kenapa waktu di kamar aku itu si Mochi juga tetap gonggong, karena si cewek ini tuh ngejar dia ke lantai 3 dan dia dadah-dadahin Mochi lagi. Terus dia juga kasih lihat ke aku gitu, waktu itu dia yang bukain kandangnya Mochi. Dan ini tuh bener-bener bikin aku parah banget. Aku lumayan kaget aku bisa mimpi kayak gini. Dan kenapa aku sering banget dengar kayak suara tapak kaki, tapi tapak kakinya yang kayak aku bilang tuh gak pernah selantai, karena dia bilang dia tuh takut ngeganggu aku guys. Jadi kayak misalkan di lantai 2 kan gak ada orang, ya udah dia bakal jalan-jalan di sana. Pokoknya intinya tuh dia tuh gak mau ganggu aku lah guys. Makanya kenapa suara tapak kakinya itu tuh gak pernah terlalu jelas. Lanjut ke video terakhir. Nah kalau misalkan soal yang tas aku jatuh itu adalah, jadi si cewek ini tuh bilang dia tuh sadar kalau misalkan tuh aku salah satu orang yang bisa diajak komunikasi. Tapi kan nyatanya kan sebenarnya guys aku tuh gak bisa ngelihat setan guys. Aku tuh cuma bisa berkomunikasi sama mereka lewat mimpi aja. Jadi kalau yang soal tas itu, dia tuh berusaha kayak narik perhatian aku, karena dia mau ngajak aku main guys, karena dia kesepian. Aku bahkan masih ingat namanya, aku masih ingat mukanya, ciri-cirinya dia. Cuma aku gak bakal ceritain, karena aku dengar-dengar katanya kalau misalnya aku ceritain ke orang lain itu bisa jadi terwujud gitu lah, aduh amit-amit. Tapi intinya sebelum mimpi aku berakhir aku ngomong ke dia, ya bagus lah kalau misalkan kayak Mochi tuh bisa bikin dia seneng, dan kamu juga gak ganggu aku. Tapi I'm sorry, this is not your place, tolong jangan tinggal di rumahku ya. Kalau lewat aja gak apa-apa, tapi jangan singgah di sini. Abis itu dia cuma minta maaf dan dia pergi. Udah deh guys, abis itu aku bangun dari mimpi. Selesai. Hey guys, sesuai dengan aku janjikan, baterai aku sudah 52%, makanya sekarang aku mau nge-spam horor. Aku jujur gak tahu banget nih aku melanjutin yang kemarin ini apa enggak. Thumbnail. Kalau kalian ingat ceritaku yang sebelumnya, yang aku digangguin sama satu makhluk yang sama, intinya dia tuh udah lama banget nggak muncul-muncul di kehidupan aku gitu guys, sampai akhirnya kemarin ini. Kalau kalian ngelihat screenshotan chat-chatan aku sama spammer-spammer lain, intinya dia tuh nyamperin pas aku lagi makan. Ini tuh kejadiannya pas lagi meet and greet gitu. Maksud aku setelah acara meet and greet SSC yang kemarin. Itu tuh aku makan malam sama Cisheni, Aurel, Vela, Feli, Cimoncis, temen aku, temen-temennya Cimoncis, sama terakhir-terakhir Nita tuh nyusul gitu. Aku of course gak ngomong apa-apa karena aku takut mereka takut kan. Kebetulan juga kayak tempatnya agak tidak mendukung gitu. Lanjut. Thumbnail. Jadi kita tuh makan di makanan restoran Thailand namanya Jitlada di Grand Indonesia. Aku sering makan di situ. Cuman aku tuh nggak pernah masuk kayak ke ruang VIP-nya gitu guys. Dan aku tahu banget ini tuh nggak ada hubungannya sama si restoran ini. Restoran ini tuh fine, mall G itu juga fine. Maksudnya aku nggak pernah ada masalah. Tapi emang pokoknya tiap kali dia muncul, ya berarti dia tuh muncul karena aku, bukan karena tempatnya haunted, ngerti gak guys? Karena emang dia tuh ngejar aku gitu loh. Duh guys, coba aku dikejar cowok gitu ya, ini dikejar setan, kasian banget. Nah jadi karena kita rame banget tuh, kalau gak salah hampir bersepuluh, kita masuk ke ruang VIP-nya gitu guys. Dan itu kayak ruangannya pas untuk bersepuluh. Banyak kayak ada patung kepala gitu, kepala orang mungkin kayak khas Thailand gitu kali ya. Terus banyak kaca-kaca dan kayak ada lagu-lagu kayak sinden-sinden gitu. Mungkin kayak sindennya orang Thailand kali ya. Lanjut. Thumbnail. Nah jadi awalnya ya kita biasa aja kan, ngobrol-ngobrol, pesen makan, pesen minum, bercanda-bercanda, ketok-tawa, biasa gitu, nothing happen lah. Aku juga gak kepikiran bakal disamperin. Terus abis itu
Aku tuh nyadar, jadi gini guys posisinya. Ini tuh pintu masuk ke ruang VIP. Ini meja kita panjang. Di sisi dinding sini tuh banyak kaca-kaca. Di sisi sini itu tuh ada kayak meja gitu. Mejanya tuh ada banyak hiasan kayak tanaman. Terus ada patung yang aku bilang. Patung kepalanya tuh gede banget gitu, jadi kayak cuma kepala doang kan. Aku tuh menghindari banget guys ngeliatin patung-patung kayak gitu. Karena kayak kata yang aku bilang, kalau aku tuh ngeliatin matanya patung, aku tuh kadang pasti malamnya pasti mimpi kayak gitu guys. Makanya aku suka menghindari. Tapi nggak tahu kenapa mata aku tuh nggak bisa stop ngeliatin si patung kepala ini. Aku malah kayak nantangin dan ngeliatin matanya terus gitu loh guys. Aduh, aku bener-bener takut banget. Aku pengen nangis tau gak sih? Maksudnya sekarang tuh aku takut banget. Tanpa sadar aku ngeliatin tuh terus. Abis itu thumbnail. Nah, aku tuh try buat distract myself, kayak aku berusaha buat ngobrol. Tapi sebenarnya sih aku nggak tahu ya teman-teman spammer ini pada nyadar apa enggak. Tiap kali kayak mereka ngajak aku ngobrol gitu, mata aku tuh kayak nggak pernah fokus gitu loh. Harusnya kan kalau ngobrol sama orang, mataku ngeliatin mereka dong. Tapi mataku tuh kemana-mana, dan aku tuh matanya selalu lari ke arah kaca-kaca. Jadi yang tadi kayak aku bilang kan sisi kaca-kaca di sini. Aku tuh duduknya di sini, jadi aku selalu bisa ngeliat bayangan aku gitu di kaca-kaca itu. Terusnya guys, setiap kali aku lagi ngeliat ke arah kaca, aku tuh suka kayak tiba-tiba tuh kayak sorry kalau aneh, tapi kayak zzz gitu loh, kayak item lewat gitu. Aku pikir aku tuh udah mau pingsan karena aku pikir aku lapar atau aku kecapean hari itu, aku juga nggak tahu kan. Aku selalu berpikir positif, aku tuh selalu positif walaupun kayak hati aku tuh tahu bakal ada something bad happen to me gitu loh guys. Dan tiap kali aku ngobrol sama siapapun, mata aku akhirnya selalu tertuju pada si patung itu. Kenapa ya? Lanjut. Or this, nggak tahu juga. Oke lanjut. Jadi karena aku tuh bingung banget sama diri aku sendiri. Biasanya tuh aku tutup mata, tutup muka, nggak mau ngeliatin patung. Kenapa? Ini kok aku kayak gatel banget gitu pengen liatin dia terus. Kayak ada yang narik perhatian aku gitu loh guys. Padahal itu patung kayak, aduh, serem. Menurut aku sih serem karena cuma bentuk kepala gitu. Teman-teman spammer pada inget gak sih? Coba deh komen. Sampai tiba-tiba aku kayak gila, sumpah mati, aku takut banget guys, aku gemeteran banget ini. Sampai akhirnya pas aku kayak lumayan lama staring ngeliatin si patung itu, nggak tahu kenapa aku kepikiran untuk, jadi misalkan patungnya begini kan, dia ngadep ke arah sana, mata dia tuh ngadep ke arah sana kan guys. Aku duduk di sini, aku ngikutin arah mata dia ke sana, dan pas aku lihat ke ujung sana, udah ada si cewek itu dong guys, yang selalu ngikutin aku. Itu aku rasanya mual banget guys, kayak pengen muntah gitu karena aku saking kagetnya dan nggak tahu harus ngapain. Dan aku cuma bisa diem dan kayak berusaha untuk act cool. Terus aku berusaha keras untuk kayak berusaha nggak panik gitu, karena aku nggak enak sama teman-teman aku kan. Aku selalu kayak gitu guys, aku nggak mau teman-teman aku takut. Jadi aku kayak coba ngajak mereka ngobrol. Tapi walaupun aku ngajak mereka ngobrol dan aku super gemeteran, tangan aku udah keringet dingin, aku tuh tahu banget di ujung mataku dia masih berdiri di sana dan ngeliatin aku. Jadi waktu itu yang duduk paling ujung itu Aurel sama Feli ya kalau nggak salah. Jadi kan ini Aurel nih, Feli dia tuh berdiri di tengah-tengah sini gitu guys. Dia benar-benar ngeliatin aku terus nggak hilang-hilang, dan aku nggak tahu what to do. Aku udah mau nangis sebenarnya. Pokoknya aku berusaha untuk nggak ngeliat ke arah dia gitu. Dan abis itu pas aku nggak sengaja kayak ngeliat bayangan aku sendiri di depan kaca itu, di seberang aku kan ada kaca yang aku bilang. Dia tiba-tiba udah kayak di belakang aku gitu guys. Jadi kayak ini aku duduk nih begini, itu di depan kaca, di kaca itu dia berdiri di belakang aku gitu guys. Parah banget, dan itu bener-bener serem banget. Aduh, aku mau nangis. Aku nggak bisa lupain itu sampai sekarang. Dan aduh, sumpah tiba-tiba ada laron ini, aku kayak panik banget. Cuma laron doang aku panik banget guys. Suara terbang-terbangnya itu loh, aduh mati banget. Hai guys, aku tahu ini tiba-tiba banget. Aku tuh belum balik, cuman aku inget banget aku tuh masih punya utang sama kalian, dan itu benar-benar jadi beban pikiran aku banget. Utangnya itu adalah aku belum nyelesain cerita horor yang waktu itu guys, yang udah lama banget, dan aku tuh dimarahin sama semua orang gitu, kayak termasuk teman-teman aku juga, karena ternyata mereka diam-diam tuh ngikutin gitu guys ceritanya. Dan kalian juga banyak banget yang DM aku waktu itu kayak please banget, at least selesain gitu cerita horornya. So aku bakal ceritain dan selesain janji aku. Buat yang takut gak usah lanjutin nonton. Buat yang penasaran banget, stay tune, aku bakal selesain cerita horornya. Thumbnail. Asli kesel banget dong. Aku tuh niatnya tadi mau makan malam dulu, abis itu aku tinggal HP aku buat charger. Jadi nggak pakai lobet bisa langsung bikin video yang panjang gitu.
Nggak kecolok dong, gila banget. Tapi ya udahlah, aku mulai aja karena aku takut lupa terus nggak sempet lagi besok-besok. Jadi guys, setelah aku menonton ulang videoku sendiri, aku tuh baru cerita sampai kayak dia udah berapa kali muncul di mimpi aku, atau misalkan dia nunjukin dirinya di depan aku gitu kan. Nah, aku belum ceritain kelanjutannya kayak dia ngapain lagi sampai akhirnya dia udah nggak muncul lagi di kehidupan aku, gimana caranya kayak aku bisa lupain dia dan lain-lain. Kalau kalian lupa, kalian boleh nonton ulang dulu. Kalian buka aja hashtag Noms Horror, horornya double R ya guys. Oke, langsung kita mulai aja horror part 1 di next video ya guys. Thumbnail. Jadi ini horror part 1, lanjutannya waktu itu. Sebenarnya ini part 7 sih, cuma biar kalian nggak pusing ya, jadi aku bilangnya part 1 aja. Nah, setelah dia ganggu-ganggu aku itu guys, intinya aku tuh dapat satu mimpi lagi. Dan mimpi itu tuh serem banget. Ini mimpi terakhir aku mimpiin dia ya, ngomong-ngomong. Setelah dia mulai menampakkan mukanya di depan aku, udah nggak lewat mimpi, udah sampai depan mataku sendiri. Akhirnya dia memberikan aku satu mimpi lagi yang bener-bener bikin aku gemeteran dan bikin aku takut banget sampai sekarang, jujur aja. Kayak walaupun dia udah gak muncul lagi di kehidupan aku masih takutnya banget. Kalau aku ngelihat gambar si cewek itu yang aku bilang aku gambar sendiri, aku masih kayak langsung gemeteran gitu, gimana ya? Kayak langsung panik sendiri gitu loh. Jadi dia kasih aku mimpi, dia tuh mengulang semua mimpi-mimpi yang pernah aku alami. Mau mimpinya ada dia, apa nggak ada dia. Pokoknya kayak TV rusak gitu guys. Lanjut. Nah, lanjut cerita. Intinya di setiap mimpi yang terulang-ulang semua itu guys, yang aku bilang kayak TV rusak, itu tuh berjalan sangat cepet banget. Tapi kalian tahu nggak? Aku mimpi itu sampai aku bangunnya kesiangan loh guys. Jadi bayangin aja kayak berapa banyak mimpi yang lewat di kepala aku pada saat itu. Nah, uniknya setiap kali aku mimpi, misalkan satu mimpi lewat, itu tuh kayak di fast forward gitu guys. Jadinya kayak tiba-tiba berhenti di satu momen, dimana momen itu adalah ada si cewek hitam itu di sudut mimpi itu. Jadi misalkan aku mimpi aku lagi di sekolah, ternyata dia itu ada kayak berdiri di ujung kelas. Misalkan aku mimpi aku lagi makan di restoran, dia itu ada berdiri di belakang aku. Ngerti gak sih guys? Jadi selama ini di setiap mimpi aku, dia itu selalu kayak menyelinap dan bikin semua mimpi aku tuh jadi horor gara-gara dia. Kalian ngerti gak ya? Lanjut ke part 3, next fit ya. Nah, sekarang itu part 3. Aku pernah ceritain ke kalian mimpi yang si Mochi keluar dari kandangnya sendiri. Dan aku mimpiin ada kayak cewek, setan cewek kecil. Dia tuh yang bukain kandang Mochi dan tujuan dia itu cuma pengen main sama Mochi. Ternyata setelah aku mengulang-ulang lagi mimpi itu, ada si cewek yang hitam semua itu di balik kaca pintu kamar aku guys gitu. Jadi kayak setiap aku mimpi apa, ternyata selama ini tuh ada dia ngeliatin aku gitu. Gila banget. Dan itu benar-benar bikin aku takut banget. Jadi selama ini dia tuh udah ngikutin aku dari aku masih kecil. Dari pertama kali aku bisa mimpi-mimpi horor kayak gini guys. Aku gak tahu kira-kira iya apa enggak, tapi aku ngerasa kok kayak jangan-jangan gara-gara setan cewek ini dia tuh yang kayak ngebuka mata batin aku. Hingga akhirnya tuh aku bisa mimpi-mimpi horor kayak gini guys. Menurut kalian gimana? Lanjut ya. Hai guys, selamat siang. Aku mau lanjutin cerita horor yang kemarin. Jadi sekarang ini part 4 ya. Kemarin kan aku tanya ke kalian, kira-kira dia bukannya yang buka mata batin aku, kayak mungkin nggak tahu sih. Aku baca komen kalian ada yang serem banget. Coba masa ada yang bilang kalau aku tuh sebenarnya kayak kemasukan dia, tapi kayak cuma setengah gitu loh guys. Jadi dia tuh selalu ada di dalam aku. Kayak half of me tuh kayak dia gitu. Serem banget gak sih? Astaga, amit-amit deh, amit-amit. Thumbnail. Nah, singkat cerita, intinya setelah yang aku bilang semua mimpi keputar itu, pas kayak udah selesai sebelum aku bangun, tiba-tiba semuanya tuh langsung gelap gitu. Aku tuh kayak terjebak di tengah-tengah kegelapan, dan lagi-lagi aku dihadapin sama dia. Jadi kayak cuma ada aku sama dia di dalam kegelapan gitu guys. Dan aku tuh benar-benar ajak dia ngomong karena aku tahu banget aku gak bakal bisa bangun kecuali aku lawan dia gitu guys. Lanjut next video ya. Ganti thumbnail. Thumbnail lagi. Ini horror part 5. Jadi guys, kelanjutannya. Aku kan berhadapan sama dia nih. Terus aku tuh di situ poinnya tuh udah capek banget sampai rasanya tuh aku kayak mau menyerahkan diri aku gitu loh guys. Aku teriak ke dia kayak maunya apa sih, kayak
kenapa sih ngikutin mulu, maunya tuh apa gitu loh, ngomong, jangan ganggu-ganggu aku terus. Jujur aku tuh udah capek banget aku ngomong kayak gitu kan. Kalau misalkan lu pengen gue mati, ya udah nih ambil aja nyawanya. Aku tuh sampai ngomong kayak gitu guys, karena aku udah stres banget diikutin dia terus. Dan dia tuh bener-bener kayak menyita pikiran aku banget. Aku suka kayak ketakutan sendiri dan kepikiran dia terus. Sampai akhirnya tuh aku berani ngomong kayak gitu ke dia. Terus guys, bayangin biasanya kan dia cuma kayak teriak atau kayak pasang muka serem atau nakut-nakutin aku gitu kan. Pas aku ngomong aku bilang mati aja, dia ketawa dong guys, gila banget. Lanjut. Hai guys, I'm back. Jadi ini part 6. Buat yang belum nonton sebelumnya, kalian cek ya video-video sebelum ini. Nah, kemarin kan aku ceritakan kalau dia ketawa pas aku bilang aku mau mati aja. Dia benar-benar ketawa puas banget guys, kayak wah akhirnya dia kayak berhasil gitu bikin aku ketakutan. Karena sebenarnya kalau kalian sering nonton film horor ya, mereka tuh menyampaikan pesan yang bagus loh. Kayak semakin kita takut, semakin makhluk jahat itu makin kuat guys. Jadi mereka itu kayak dapat kekuatan dari ketakutan kita. Makanya kalau bisa stay strong aja dan doa sih kalau misalkan kalian ngalamin hal yang sama kayak aku. Itu dia ketawa kenceng banget dan bikin aku stres banget rasanya tuh. Maaf ya guys kalau aku bilang mau mati terus, tapi beneran aku sestres itu. Dan rasanya tuh dia kayak ketawa walaupun dia jauh di depan aku, tapi dia tuh kayak ketawa di kuping aku gitu guys. Sampai akhirnya aku kebangun. Thank God aku kebangun juga. Lanjut. Nah pas aku bangun, aku pikir kayak udah selesai gitu penderitaan aku guys. Karena memang jujur kayak setelah aku mimpi itu, dia gak muncul lagi untuk beberapa bulan. Nah kalau kalian sadar, kalau misalkan dia lagi gak muncul dan gak gangguin aku pasti rajin nge-spam. Tapi kalau misalkan aku lagi stres diganggu dia, aku pasti gak bakal bisa nge-spam guys. Karena aku tuh bawaannya mau nangis, terus kayak stres gitu. Nah singkat cerita, setelah dia lama ngilang itu, aku udah gak pernah mimpi lagi sampai sekarang. Aku udah gak pernah mimpiin dia lagi. Tapi lebih buruk guys, dia sekarang jadi kayak lebih suka nampakin secara langsung. Aku gak tahu kalau aku jadi paranoid atau gimana, tapi aku jadi kayak sering ngeliat dia gitu in real life, di kehidupan nyata. Thumbnail. Jadi kan kalian kalau misalkan lagi ngeliat ke arah depan gitu mata kalian tuh bisa ngeliat ke kiri kanan tanpa melirik kan. Kayak di ujung mata kalian tuh kalian bisa ngintip sesuatu gitu. Nah lanjut, aku gak pernah kayak langsung tatap mata ngeliat dia gitu, kayak pandangan depan aku. Tapi aku tuh ngerasa aku selalu ngeliat dia di ujung mata aku itu guys. Makanya aku bilang kayak di video sebelumnya, misalkan ya aku bisa lihat dari ujung mata aku kalau dia tuh tiba-tiba kayak lewat gitu, kayak hush gitu, kayak hitam. Habis itu ntar aku tiba-tiba bisa ngeliat kayak ada kaki lewat gitu, kakinya doang kayak di, aduh guys aku ngomongnya sampai belibet gara-gara aku takut banget. Tiba-tiba kayak deret gitu, tapi bayangannya hitam, tapi aku tahu itu kaki gitu guys. Abis itu ini baru banget kejadian, bener-bener baru banget. Sebelum aku upload video ini, aku lihat di bawah pintu aku kayak sela-sela gitu, itu ada tangan kayak gini. Terus habis itu masuk lagi dan itu kayak warna hitam semua. Gila. Aduh, sumpah takut banget. Itu sering banget terjadi, entar aku ngeliat kayak rambut lewat atau kayak apa lewat, pokoknya tuh bagian dia gitu. Dan jujur aku takut banget kalau sampai kayak one day aku harus berhadapan utuh sama dia di kehidupan asli. Aku nggak tahu sih harus apa. Lanjut. Thumbnail. Nah, kalian inget kan kalau aku pernah cerita aku pernah gambar dia di kertas. Jujur itu ngebantu banget sih, kayak semakin sering aku gambar dia di kertas, semakin dia kayak keluar dari pikiran aku gitu. Kayak dianya pun juga jadi jarang muncul. Jadi aku menggunakan kayak kertas gambar dan aku gambar dia, itu tuh jadi kayak nge-trap dia gitu loh di kertas supaya dia gak muncul-muncul lagi. Aku tau ini gak masuk akal, tapi somehow berhasil. Sampai satu hari, aku kan kadang kalau malam-malam kalau lagi gak ada kerjaan atau aku lagi sedih atau lagi gimana, aku tuh suka banget mewarnai dan gambar-gambar guys. Itu mengurangi stres banget. Abis itu satu hari, aku tuh kehabisan kertas. Dan aku tuh kalau gambar-gambar tuh di buku gambar yang sama kalau aku tuh lagi ngegambar dia. Abis itu aku tuh udah singkirin guys, aku gak bohong. Aku singkirin semua gambar-gambar dia, jadi kayak kertas yang udah ada gambar dianya. Lanjut. Asli box aku benar-benar nggak rapi banget. Bahkan ada beberapa yang belum aku crisp pack, kayak share berat ini. Ini ada financier juga belum aku crisp pack. Alasan aku nggak nge-spam itu adalah karena aku belum selesai crisp pack. Terus aku ngerasa
box aku tuh kayak benar-benar jelek banget, nggak rapi kayak orang-orang, makanya aku jadi males nge-spam guys. Tapi kayak sesuai janji aku guys, aku bakal spam horror today. Maksudnya sekarang. Ini kayak bakal super short. Ini serem banget, cuma ya ceritanya nggak panjang. Ngomong ini serem banget tuh bagi aku ya, karena ini kan aku yang ngalamin. Mungkin kalau aku ceritain gak gitu serem buat kalian, tapi ya semoga menghibur ya. Jadi guys, 2 hari yang lalu aku tuh sempat mimpi horor lagi. Kalau kalian masih ingat sama cerita-cerita horor aku yang dulu, setannya sama guys, si cewek yang hitam itu loh, yang tinggi dan rambutnya hitam, bajunya hitam, semua hitam itu. Kalian masih inget dia gak sih? Ya ampun, dia datang lagi. Thumbnail. Lanjut horror part 2. Jadi di mimpi ini tuh ada aku sama teman aku, tapi jujur aku nggak inget banget teman aku yang mana. Tapi aku tahu dia tuh sahabat aku di kehidupan asli. Dan intinya dia tuh lagi nginep di rumah aku guys. Nah terus itu tuh lagi siang-siang gitu di kamar aku, dan kalau kalian mau tahu kamar aku tuh kacanya gede banget. Nih guys, kacanya bener-bener tinggi gede. Dan kamar aku tuh kalau siang-siang tuh remang banget guys, gelap karena aku nggak punya jendela guys, jadi kayak ini tuh tembok di balik ini. Terus pas kita lagi di kamar itu remang-remang mau boci tuh bobo siang guys. Tiba-tiba kita lihat satu bayangan dari kaca yang tadi aku tunjukin. Jadi pas kita ngaca, si setan cewek yang hitam semua ini tuh ada di belakang kita. Tapi anehnya dia tuh kayak nggak menghadap ke kita. Ada yang dengerin guys, lucu banget. Dia cuma diem doang, gak ngapa-ngapain, gak gerak, seakan-akan kayak on pause gitu loh. Tau gak sih kayak TV kalau lagi di stop gitu, sediem itu. Dan kita bener-bener gak tahu banget harus ngapain. Horror part 3. Nah tapi yang bikin serem itu guys adalah walaupun dia on pause dan gak ngadep kita dan dia diem doang, gak gangguin gitu atau nyerang atau gimana, tapi dia senyum guys. Oh my god, dia senyum dan aku masih inget banget senyumannya kayak gimana. Serem banget. Terus maksudnya kan aku udah terbiasa ya ngelihat gitu-gituan di dalam hidup aku. Tapi kan temen aku gak terbiasa guys, jadi dia benar-benar takut banget sampai nangis, sampai stres gitu. Dan aku tuh berusaha tenang juga, nenangin temen aku dan ngasih tahu ya udah kan dia nggak ganggu, kita anggap aja dia nggak ada. Karena dia posisinya tuh lumayan ada di pintu gitu, jadi kita juga nggak bisa keluar kamar. Aku akhirnya ajak temen aku untuk duduk di ranjang dan kita pura-pura tidur aja. Siapa tahu ntar dia hilang gitu loh, kayak tiba-tiba hilang. Nah, bagian seremnya mulai di sini guys. Aduh, aku takut. Lanjut ya ke next part. Thumbnail. Maafin. Mochi. Aku suruh mereka duduk di sini guys karena aku takut. Minta tolong temenin aku sambil aku cerita horor. Jadi guys, pas akhirnya aku sama temen aku tiduran di ranjang mau pura-pura bobo. Bener-bener the moment kita berdua tuh ada di atas ranjang, udah kayak mau nutupin muka pakai selimut. Si setan cewek ini yang gak gerak sama sekali tiba-tiba nengok guys. Nih misalkan tadinya dia diem kayak gini, terus pas kita tiduran di ranjang dia tiba-tiba gini. Jadi lucu ya kalau pakai begini. Jadi nggak serem guys, ngakak. Dia nengoknya lebih ke pelan-pelan sih kayak Annabelle. Kamu pernah nonton Annabelle nggak sih? Sekarang pakai poli deh ya. Jadi dia nengoknya gini. Dan sambil senyum kayak tadi. Ampun, senyumannya nggak bisa hilang guys dari otak aku. Terus nggak lama dia mulai ketawa guys. Yang awalnya ketawanya pelan-pelan kayak kayak gitu. Sampai akhirnya kenceng banget. Sampai temen aku tuh udah teriak-teriak ketakutan. Horror part 5, lanjut ya guys. Sorry lanjutannya lama guys, saya tadi ada mbak aku masuk ke kamar buat beresin, makanya udah tertata rapi lagi di sini. Nah guys, normalnya kalau kalian dengar suara ketawa gitu, kalian pasti takut nggak sih? Aku sih takut banget ya jujur. Jadi aku sama teman aku tuh langsung refleks tutup muka pakai selimut gitu loh. Langsung udah nggak mau lihat, nggak mau denger, aduh takut gitu. Tapi ternyata itu adalah kesalahan yang besar karena gara-gara nutup muka pakai selimut, kita jadi nggak tahu gerak-gerik si setan itu guys. Terus nggak tahu gimana, berasa banget kayak suasananya jadi makin gelap banget. Dan aku pikir gelap tuh ya karena di luar udah gelap, tapi ternyata karena setannya tuh pelan-pelan ada di atas kita guys. Jadi nih misalkan aku tidur nih pakai selimut, nih aku nih guys. Setannya melayang di atas kayak gini nutupin kita. Makanya kenapa jadi gelap banget pandangannya. Terus setannya berbisik guys di kuping aku, mau tahu nggak? Lanjut next video. Horror part 6. Jadi abis setannya ada di atas aku, dia bisikin aku sesuatu guys. Dia sih mulutnya nggak berbicara, maksudnya tuh mulutnya nggak gerak gitu loh guys, tapi aku bisa denger dia ngomong, kayak masuk ke dalam otak aku gitu loh. Intinya dia ngomong kayak, emangnya kamu pikir selama ini aku cuma imajinasi ya?
emangnya selama ini kamu pikir aku cuma bohongan? Kayak gitu guys, kayak sambil ketawa-ketawa juga. Terus habis itu dia juga ngomong kayak, emang kamu pikir aku gak bisa nyakitin kamu karena aku cuma di dalam mimpi. Kayak nantangin gitu guys, parah banget. Thumbnail. Nah, karena temen aku, dia gak berhenti nangis dan teriak-teriak. Setannya sebel guys. Dia jadi makin marah. Terus abis itu, aku kan tutupin muka pakai selimut kan, karena aku takut banget. So kayak I don't know what happened. Tapi intinya, aku tuh dengar ada suara kayak jrek gitu. Dan itu ternyata setannya tusuk temen aku guys sampai mati. Serem banget. Tusuknya tuh dari leher sampai keluar mulut gitu loh. Pakai kuku dia. Ini last part ya gengs. Terus aku benar-benar shock banget dan kaget banget dong liat keadaan temen aku kayak gitu. Udah benar-benar gak gerak guys, alias sudah mati. Dan setannya cuma ketawa-ketawa dan aku pusing, aku gak tahu harus gimana. Terus ketawa setannya tuh makin kenceng dan intinya tuh dia seneng banget. Karena aku tuh benar-benar gak berdaya dan dalam keadaan takut. Kalau kalian mau tahu ya, katanya kalau misalkan kita lagi berhadapan sama setan dan kita takut, ketakutan kita tuh akan memberikan kekuatan kepada setan itu loh guys. Mungkin yang tadinya gak bisa apa-apa gara-gara kita takut, energi takut kita tuh bisa bikin dia jadi beneran nyakitin kita. Terus karena aku terlalu takut dan aku gak berpikir untuk minta bantuan dalam bentuk doa atau minta tolong Tuhan gitu, punggung aku dibaret-baret guys, bener-bener dia tuh baretnya tuh kayak gitu. Dan itu aku bisa berasa banget di mimpi itu kalau punggung aku tuh ada yang gini-gini gitu guys. Dan itu sakit dan perih. Udah aduh kacau balau banget guys. Ternyata gak muat. Last partnya selanjutnya ya. Horror part 8 atau last part yang beneran. Terus intinya dalam aku keadaan baret-baret gitu, aku mikir kalau aku tuh bakal mati guys. Jadi di situ aku baru ingat untuk berdoa. Jadi intinya aku kayak berdoa, aku minta pertolongan dan minta pengampunan karena aku pikir tuh aku mau mati di mimpi itu guys. Tau gak sih kayak mimpi orang udah on the way mau meninggal gitu. Terus di saat aku lagi doa, dia tuh ketawa-ketawa guys, setannya. Biasa kan, kalian tahu tuh suka kayak gitu. Terus akhirnya aku doa lebih kenceng lagi, sampai akhirnya tuh ketawa dia tuh udah gak kedengeran di kuping aku guys. Terus di saat puncaknya setan itu marah banget denger aku doa, dia tuh mau tusuk aku juga kayak temen aku itu guys, sampai aku mati. Dan aku tuh udah bisa berasa banget ujungnya si kukunya setan itu udah ada di belakang leher aku guys. Tapi tiba-tiba aku tuh denger jrek juga, tapi bukan aku guys, melainkan ada yang bunuh setan itu dari belakang. Ini pertama kalinya aku mimpiin dia mati di mimpi aku guys. Dan setelah itu gak lama aku bangun.